pengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu mari kita memuji nama-Nya. Terpujilah Tuhan Maha Pengasih. Jemaat menyanyikan NPT nomor 24, Kuasa Tuhan Selalu Kuasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk mendengar Tuhan berbicara dari firman-Nya yang tertulis dalam kitab suci. Untuk itu, mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang mempunyai firman, yang boleh firman itu segala sesuatu dijadikan. Saat ini kami membuka hati untuk menerima firman-Nya. Namun kami yang sangat terbatas ini memohon kiranya Roh Kudus memenuhi kami untuk menolong kami mengerti firman-Nya, mengingatnya selalu dan menerapkannya dalam hidup setiap hari, agar kami boleh bertumbuh dalam kehidupan yang memuliakan Engkau. Urapilah juga hamba-Mu yang Engkau pakai untuk memperkatakan firman dengan urapan kuasa Roh. Dalam nama Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri dan mari bersama-sama membaca kitab suci yang terdapat dalam Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Kita baca berbalas-balasan. Sesudah itu Yusuf diberitahu ayahmu sakit. Lalu dibawanya kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika dikatakan kepada Yakub, anakku adalah anakku yang sempurna. Maka Efraim mengumpulkan segenap kekuatannya dan berdirilah ia di tempat tidurnya. Yakub berkata kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Setelah
yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, adalah milikku. Efraim dan Manasye akan menjadi milikku, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan kemana yang engkaulah yang bertindak, maka di dalam bagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Ketika aku datang dari Padan, aku kehilangan Rahel yang meninggal di jalan, di tanah Kanaan, tidak jauh lagi dari Efrata. Aku mengumpulkannya di sana, di jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yesus itu, dia berkata, siapakah ini? Kata Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah dikaruniakan Allah kepadaku di sini. Kata Yakub lagi, bawalah mereka dekat padaku, supaya aku memberkati mereka. Adapun maka Israel berkata kepada tuannya, kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium dekat kepada ayahnya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah akan mengizinkan aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf dari mereka dan dia dicium dengan Setelah itu Yusuf memegang keduanya, Efraim di sebelah kanannya menghadap sisi kiri Israel, dan Manasye di sebelah kirinya menghadap sisi kanan Israel. Lalu Yusuf mendekatkan mereka kepadanya. tapi Israel menundukkan tangannya dan meletakkannya ke atas kepala Efraim, kepada Yusuf, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye, dan tangannya bersilang pada Manasye. Ia pun memberkati Yusuf, katanya, kakekku Abraham dan ayahku Ishak telah hidup di hadapan Allah yang telah bertindak sebagai gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagaimana kita mendapatkan anak dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberikan orang-orang muda ini, sehingga dalam kesenangannya diberkati Abraham dan Ishak, termasuk keluarga mereka, sehingga Melihat ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, Yusuf menganggap hal itu keliru. Lalu ia memegang tangan ayahnya untuk dipindahkan dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, tetapi saya meletakkan tangan kananku di atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Dia juga akan menjadi suatu bangsa dan menjadi besar. Namun adiknya akan lebih besar daripada dia, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa. Lalu ia mendekatkan mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama orang Israel akan berkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah dia berubah dari Efraim lebih utama daripada Manasye. Kemudian Israel berkata kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan seorang sebagai pilihan daripada saudara suatu yang menyebut dengan benar dan menang dari tangan orang-orang. Demikianlah pembacaan kitab suci. Diberkatilah semua orang yang hidup menurut firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat menyanyikan himn jemaat nomor 52, Sabda Tuhan Amin.
bulan Oktober ini. Dan kita sudah membaca serta memikirkan teks firman Tuhan dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Konteks dari kisah yang dicatat dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22 ini adalah Yakub bersama seluruh keluarganya, anak-anak cucunya yang sudah datang tinggal di tanah Mesir. Oleh karena pada waktu itu anaknya Yusuf telah menjadi penguasa kedua terbesar di tanah Mesir. Jadi kalau pola pemerintahan bangsa Mesir itu adalah kerajaan, berarti Yusuf ini adalah perdana menteri, orang kedua, penguasa kedua terbesar dalam satu sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Itu adalah perdana menteri. Beda kalau dalam sistem pemerintahan presidensil seperti di bangsa kita ini, penguasa kedua terbesar adalah wakil presiden, penguasa pertama presiden, penguasa kedua wakil presiden, dan tidak ada perdana menteri. Tapi kalau di dalam suatu sistem pemerintahan kerajaan, penguasa pertamanya raja, penguasa keduanya perdana menteri, tidak ada wakil raja. Jadi Yakub ini bersama dengan semua anak-anak cucu-cucunya yang tadinya tinggal di Kanaan, oleh Yusuf yang telah berkuasa di Mesir, diarahkan, dibawa untuk tinggal di tanah Mesir. Karena pasti tanah Mesir itu mereka akan terjamin, karena Yusuf penguasa kedua terbesar di tanah Mesir. Tetapi saat Yakub hijrah pindah tinggal di tanah Mesir, dia sudah sangat tua dan dikatakan dia sakit dan hampir mati. Nah, Yusuf ini ketika mendengar Yakub itu sakit, dia datang menjumpai Yakub dengan membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Begitu sudah datang menjumpai Yakub, Yakub senang sekali. Sampai Yakub sempat berkata, beruntung sekali aku bisa melihat lagi mukamu. Oleh karena kita tahu narasinya bahwa Yakub ini bahkan bertahun-tahun mengira anaknya Yusuf ini sudah mati. Oleh karena rekayasa narasi yang dibuat oleh kakak-kakak Yusuf ini, yang mengatakan Yusuf sudah mati. Kenapa? Karena mereka membenci Yusuf, karena mereka iri kepada Yusuf. Mereka jual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir dan mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Jadi Yakub ini bertahun-tahun mengira Yusuf itu sudah mati. Sampai kemudian kebenaran itu terkuat, Yakub sudah ada di Mesir, dan sekarang meskipun matanya sudah kabur, dia boleh menatap Yusuf muka dengan muka sampai dia senang sekali. Dan dia katakan, tak kusangka-sangka aku bisa melihat lagi mukamu. Ini hanya karena anugerah Tuhan. Ternyata kau masih hidup. Tetapi bukan saja engkau yang melihat, melainkan juga cucu-cucuku. Karena tentu Yakub sudah mendengar bahwa Yusuf ini punya dua orang anak, yang namanya Manasye dan Efraim. Nah, singkat cerita, saudara-saudara, Yakub berbicara dengan Yusuf dan kemudian memberkati Yusuf dan anak-anak Yusuf ini. Dalam perjumpaan dengan Yusuf dan anak-anak Yusuf ini, apa yang Yakub katakan? Banyak hal. Intinya ialah Yakub katakan begini,
tanah Kanaan, di tempat yang bernama Luz atau Betel. Nama lainnya adalah Betel. Allah telah memberkatiku. Dan dia mengatakan bahwa Akulah yang telah membuat engkau memiliki keturunan yang banyak, dan keturunanmu akan menjadi semakin banyak untuk menjadi kumpulan bangsa-bangsa atau untuk menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, Aku akan memberikan tanah Kanaan yang kau diambil sekarang itu untuk menjadi milik kepunyaan keturunanmu selama-lamanya. Untuk menjadi milik kepunyaan keturunanmu selama-lamanya. Jadi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Dan karena itu keturunan Yakub yang beranak cucu kemudian menjadi sebuah bangsa yang dinamakan Israel. Yang oleh Tuhan diberikan berkat tanah, yaitu tanah Kanaan. Jadi tentu kita dapat berasumsi bahwa kalau Israel itu mati-matian mempertahankan tanah Kanaan karena mereka meyakini ini adalah warisan yang langsung diberikan Tuhan kepada mereka, yang bahkan disebut tanah perjanjian. Nah, sekarang sebagian dari tanah Kanaan itu sudah direbut, dimiliki oleh Palestina, termasuk Gaza itu. Dan karena itu Israel mulai merebut pelan-pelan apa yang menjadi milik mereka yang direbut oleh bangsa-bangsa lain termasuk Palestina. Sudah dapat sekarang Gaza, lain lagi. Bethlehem itu sekarang milik dari Palestina. Pasti mereka akan merebut kembali lagi karena itu adalah milik mereka. Lalu kemudian setelah mengucapkan hal itu, Yakub memberkati Yusuf dan anak-anak Yusuf. Namun sebelumnya dia mengadopsi anak-anak Yusuf terlebih dahulu, yaitu Manasye dan Efraim. Tidak hanya sekedar menjadi cucu-cucunya, tetapi diadopsinya, diangkatnya menjadi anak-anaknya, sehingga berkata, anakmu itu 2 orang, sekarang menjadi milikku. Diangkatnya menjadi anaknya, yang katanya kedudukannya sama seperti Ruben dan Simeon. Ruben dan Simeon itu adalah anak pertama, anak kedua, atau anak sulung dan anak kedua. Jadi diangkat menjadi anak yang disamakan dengan anak sulung. Dengan kata lain, nanti Yakub sudah berpikir bahwa dia perlu mengadopsi, mengangkat anak-anak Yusuf supaya mendapatkan hak waris yang sama seperti hak waris yang seharusnya diberikan kepada anak sulung. Apa alasannya? Yakub mengadopsi, mengangkat anak-anak Yusuf ini. Apa alasannya? Yaitu karena istri Yusuf orang Mesir, namanya Safnat. Maka anak-anak Yusuf ini tidak 100% orang Israel, yang dalam tradisi pada waktu itu berarti tidak mendapatkan hak waris dari Yakub. Yang kedua, alasan yang kedua, karena Yusuf pernah hilang. Sehingga mungkin Yakub pikir bahwa sebagai sebuah kompensasi, bertahun-tahun Yusuf ini hilang, aku akan memberikan lebih kepadanya dan anak-anaknya. Sehingga bahkan dikatakan pada ayat yang terakhir, 1 puluh itu kita kasih orang. Jadi beralasankan hal itu, maka Yakub mengadopsi anak-anak Yusuf ini supaya anak-anak Yusuf ini juga mendapatkan hak waris darinya dan tidak akan diprotes oleh anak-anak yang lain. Karena Yakub tahu juga anak ini 12 anak ini berpancingan semua.
Dan orang PAD memburu supaya tidak dapat hak waris. Orang pincir PAD yang namanya Yusuf itu, apalagi Yusuf di anak-anak. Maka caranya ialah mengadopsi, mengangkat dua anak Yusuf ini menjadi anaknya yang statusnya sama, bahkan bukan cuma dengan anak-anak lain, tapi sama dengan anak sulung. Bahkan diberikan warisan yang lebih lagi. Lalu sesudah itu Yakub memberkati mereka. Inti dari berkat itu ialah yang pertama, dalam rumusan berkatnya Yakub mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa telah bertindak sebagai gembala baginya, bagi bapaknya, bagi kakeknya, baginya, bagi Ishak, bagi Abraham, dan sebagai malaikat pelindung yang menghindarkan mereka dari segala mara bahaya. Dengan kata lain, dari rumusan berkat ini Yakub mengatakan bahwa berkat dari Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, inilah yang hendak diturunkan lagi kepadamu. Setelah berkat yang sama diberikan terlebih dahulu Tuhan kepada Abraham, diturunkan kepada Ishak, diturunkan kepada Yakub, sekarang Yakub mau turunkan lagi kepada anak-anaknya, dimulai daripada Yusuf dan dua anak Yusuf yang sudah diangkat menjadi anaknya, yaitu bahwa mereka akan menjadi keturunan yang sangat banyak, menjadi sebuah bangsa yang besar yang akan mewarisi, tinggal, hidup kembali di tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara, jauh-jauh hari Yakub sudah mengingatkan, berkat kalian di Kanaan, bukan di Mesir. Betul, sekarang Yusuf itu adalah penguasa kedua terbesar di tanah Mesir. Tetapi di dalam berkat ini sudah semacam ada unsur nubuat. Sekali kelak penguasa pertama berganti, dan mungkin dia adalah seorang yang tidak menyukai keturunan Israel. Dan itu betul. Begitu Firaun yang mengangkat Yusuf menjadi penguasa kedua terbesar Mesir wafat, maka muncul Firaun yang berikut yang membenci keturunan Israel, sehingga memperbudak mereka 400 tahun lamanya. Keturunan Israel itu diperbudak di tanah Mesir itu. Allah telah memberikan hikmat kepada Yakub, sehingga Yakub sudah menubuatkan di dalam berkat yang disampaikannya kepada Yusuf dan anak-anaknya. Sekali kelak kamu akan kembali ke Kanaan, tinggal di Kanaan. Ingat, berkat yang Tuhan sudah sediakan bukan tanah Mesir, tetapi Kanaan. Sekali kelak kembali ke Kanaan, jangan terus tinggal di tanah Mesir. Tempatmu bukan di sini, tempatmu ada di sana, di tanah Kanaan. Nah, jadi itu rumusan berkat dari Yakub kepada Yusuf dan anak-anak. Bapak Ibu saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika demikian, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tentang Yusuf atau Yakub yang memberkati anak cucunya ini? Berkaitan dengan tema yang diturunkan, yaitu Allah sebagai gembala yang memberkati keturunan. Pertama, Allah sebagai gembala. Ketika Yakub mengakui Allah yang Maha Kuasa sudah bertindak sebagai gembala baginya, papanya, kakeknya, baginya, bagi Ishak dan bagi Abraham, Allah sudah bertindak sebagai gembala. Pengakuan itu muncul dalam konteks kehidupan mereka sebagai kaum nomaden. Kaum nomaden itu adalah sekelompok manusia
manusia yang hidup mengembara berpindah-pindah karena mereka berprofesi sebagai peternak, maka mereka berpindah-pindah untuk mencari tempat-tempat yang subur dalam rangka memberi makan kepada ternak mereka. Itu kaum nomade atau suku nomade. Dengan kata lain bahwa kehidupan dari Yakub dan keluarganya adalah kehidupan sebagai penggembala. Sebagai gembala, Yakub tahu sekali bahwa seorang gembala itu akan memelihara domba-dombanya, akan menjaga dari segala macam bentuk ancaman hewan-hewan predator yang mau mengancam, membunuh, menerkam akan domba-domba. Seorang gembala akan selalu memberikan makanan yang cukup kepada domba-dombanya. Dan itu yang Yakub telah alami. Dia akui Allah sebagai gembala telah memelihara, mencukupkan, menjaga, melindungi, menolong dia, keluarganya selama ini. Dan ketika Yakub mengakui Allah sebagai gembala, maka itu berarti dia berasumsi dirinya sebagai domba. Saudara-saudara, domba itu adalah hewan yang tidak bisa survive, yang tidak bisa mempertahankan hidupnya sendiri, tidak bisa cari makan sendiri, tidak bisa melindungi diri. Itu domba. Karena itu, kebutuhan utama dari seekor domba adalah dimiliki dan dipelihara oleh seorang gembala. Tanpa dimiliki dan dipelihara oleh seorang gembala, domba pasti tewas. Karena itu domba ketika dia ada dalam kumpulannya, digembalakan oleh gembala, lalu dia lari. Sehingga dia akan tersesat. Domba itu kalau di luar dari jangkauan sang gembala, dia akan tersesat. Dia tidak bisa pulang. Itu domba. Beda dengan anjing. Kami pernah punya anjing, 3 hari tidak pulang-pulang, anjing laki-laki. Cari-cari barang suatu rumahnya tidak ada. Ya 3 hari berikut kemudian dia ada di rumah. Mungkin dia tiba pacaran misalnya di kampung lain, di Terdekis atau di mana. Dia pulang, saudara-saudara. Itu anjing. Domba tidak bisa begitu. Kalau sampai dia terpisah dari kumpulannya, dia tidak akan bisa pulang. Dia akan tersesat dan dia akan tewas. Gembala yang baik akan cari domba yang hilang. Kalau dapat, ya syukur, bawa pulang, kembali lagi ke kumpulannya, pasti selamat. Maka sekali lagi kebutuhan utama seekor domba adalah dimiliki dan dipelihara oleh seorang gembala. Tetapi gembala tidak dapat memiliki dan memelihara domba kalau domba itu tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang gembala. Bagaimana domba bisa dipelihara sang gembala kalau dia lari dan hilang, tidak bisa pulang? Gembala cari tidak dapat. Syukur-syukur kalau dapat, kalau tidak pasti tewas. Jadi seorang gembala hanya dapat menjalankan perannya sebagai gembala yang memelihara, memberi makan, memberi perlindungan, memberi tempat tidur bagi seekor domba kalau domba itu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada sang gembala. Berarti harus taat dengan dengaran, ikuti pimpinan tuntunan sang gembala. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembala, kata Yakub. Dirinya sebagai domba. Berarti Yakub senantiasa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dipimpin, dituntun, dipelihara, dicukupkan, dijaga, dilindungi, ditolong oleh sang gembala. Domba di sini adalah metafora dari kita semua, orang-orang percaya. Kebutuhan utama kita adalah dimiliki dan dipelihara
dipelihara oleh Tuhan. Sehebat-hebatnya kita manusia, sepintar-pintarnya kita manusia, sekuat-kuatnya kita manusia, tanpa dimiliki dan dipelihara oleh Tuhan, kita pasti binasa, saudara. Karena itu yang perlu kita lakukan setiap hari adalah bangun pagi katakan kepada Tuhan, ini anakmu, menyerahkan diri, hidup sepenuhnya di hari ini lagi hanya ke dalam tanganmu yang Bapa di surga. Serahkan hidup sepenuhnya, dan itu berarti taat mengikuti pimpinan, tuntunan, arahan Sang Gembala yaitu Tuhan. Itu tentang Tuhan sebagai Gembala. Sekarang memberkati keturunanmu, keturunan Yakub. Dalam teks yang kita baca tadi, Yusuf dan anak-anaknya berkat apa yang mereka dapat dari Yakub? Yang pertama, warisan iman. Sebagaimana Yakub ayahnya Ishak, kakeknya Abraham, telah beriman kepada Tuhan sehingga dia berkata, aku, ayahku dan kakekku telah hidup di hadapan Allah. Artinya telah beriman kepada Allah. Maka sekarang kamu juga, Yusuf, kedua cucuku yang sudah kuangkat sebagai anak Manasya dan Efraim, juga harus hidup di hadapan Allah. Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai itu harus menjadi Allahmu, bukan Allahnya orang-orang Mesir. Meskipun kamu sudah hidup di Mesir, diberkati di Mesir, jadi penguasa di Mesir, ingat Yusuf, Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan aku, Allah Israel. Warisan iman. Yang kedua, warisan tanah, tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah lihat, Yakub mengatakan, Allah telah memberikan tanah Kanaan menjadi milikmu, keturunanmu selama-lamanya. Nanti kamu tinggal di sana, jangan di sini. Di sini bukan tempatmu, tempatmu di sana. Ini juga yang diperkatakan kepada kita. Kita sekarang tinggal di dalam dunia ini, tapi dunia ini bukan tempatmu, tempatmu yang sesungguhnya ada di sana. Kanaan yang kekal, Yerusalem baru. Paulus katakan, dunia di mana kita tinggal sekarang adalah tempat perkemahan kita. Paulus mengatakan tempat kita berkemah di dunia ini. Orang kalau berkemah, saudara-saudara, bawa apa? Bawa persediaan makan. Pilih yang sedang berkemah ya. Bawa apa? Persediaan makan, beras sedikit, mie instan sedikit, barang-barang seperlunya, tempat memasak portable, tempat masak air minum portable. Bawa apa lagi? Lemari pakaian, kulkas, TV, tidak kan? Karena hanya berkemah. Ya kita di rumah mungkin punya kulkas, punya TV, punya lemari pakaian. Tetapi yang mau diilustrasikan oleh Paulus, dunia ini hanya tempat berkemah, adalah tempat persinggahan sementara. Maka jangan berfokus pada barang-barang, materi, keinginan-keinginan dunia, tapi berfokus pada tempat tinggal kita yang akan kita tuju. Disitulah tempat tinggal kita yang sebenarnya, yaitu Kanaan yang kekal, yang kita sebut sebagai surga. Sehingga jangan hidup ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk mengupayakan, mendapatkan, mencari barang-barang duniawi, barang-barang materi, rumah yang besar,
kulkas 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu. Televisi 65 inch. Kerja mencari, pakai segenap waktu untuk cari semuanya itu, tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu dalam rangka hal-hal yang kekal itu. Ingat, di sini katong cuma sementara. Orang sementara menuju ke sana. Ke sana itu di mana? Ya entahlah, surga atau neraka. Karena itu saudara-saudara, kalau kita ini adalah warga surga, maka Tuhan ingin kita menunjukkan cara-cara hidup sebagai warga surga di dalam dunia ini. Bagaimana cara hidup dari warga kerajaan surga? Di surga sana kita beribadah, di bumi ini kita beribadah. Karena itu Ibrani menasihatkan, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ibrani 10 ayat 25. Di surga kita hidup apa? Saling mengasihi, saling mencintai, bantu membantu, topang menopang. Di bumi kita tunjukkan indikasi-indikasi, tanda-tanda itu. Kita saling mengasihi, kita saling menopang, kita saling membantu satu dengan yang lain. Karena kita warga surga. Di neraka apa? Saling baku cungkel, saling baku bunuh, saling baku tarapu, saling menjatuhkan. Orang kasih tunjuk lagi hidup di dunia ini sebagai warga neraka. Saling permusuhan, saling baku cerita jelek, saling baku pukul, saling menjatuhkan. Karena itu ingat, di sini kita hanya sementara. Tempat tinggal kita di sana saudara, cuma sementara. Berapa lama? Paling lama sampai 5 tahun. Tapi ada mantu cuma 31 tahun. Tuhan sopannya. Cuma sementara saudara-saudara. Kita entah berapa lama. Maka jangan lupa, ingat selalu, hati kita, pikiran kita selalu harus memikirkan yang di sana tempat tinggal kita yang sesungguhnya, agar supaya di sini kita hidup dijauhkan dari cara-cara hidup dunia yang jahat, yang mempengaruhi kita, yang mau menjangkiti kita, yang mau mengalihkan kita dari surga yang kekal ke neraka yang kekal. Yang terakhir, sebagaimana Yakub mengadopsi 2 anak Yusuf. Sudah kita lihat tadi. Mengapa Yakub adopsi? Karena 2 anaknya mamanya orang Mesir. Mesir dalam Alkitab adalah simbol dari dosa dan kuasa kegelapan. Karena itu, pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir adalah gambaran dari pembebasan yang Tuhan lakukan kepada manusia dari perbudakan dosa. Oleh karena yang mengangkat anak-anak Yusuf yang adalah orang Mesir menjadi anak-anak Yakub yang punya hak waris sama dengan anak-anak yang lain. Demikian juga Allah Bapa di surga melalui Yesus Kristus, ketika kita beriman kepada Yesus, Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang punya hak waris atas Kanaan yang kekal, surga. Kita masih hidup di dunia, keturunan Yusuf masih hidup di Mesir. Sekarang mungkin enak nyaman, nanti akan ada raja yang jahat. Betul, mereka diperbudak 400 tahun. Karena itu ingat, pulang kembali ke Kanaan.
Melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Di luar dari iman kepada Yesus, kita adalah anak-anak iblis. Yesus katakan, iblis adalah bapamu. Tetapi ketika beriman kepada Yesus, kita diadopsi menjadi anak-anak Bapa. Yesus yang suruh, kita anak-anak berikutnya. Kita jadi keluarga Allah, saudara-saudara. Sama orang ini adalah anak-anak Bapa di surga, kakak adik di dalam Kristus. Satu keluarga kerajaan Allah, satu keluarga Allah. Karena itu baku saya, baku baik, dan kita punya hak waris yang sama, yaitu surga yang kekal, anak-anak kekal. Terpujilah Kristus. Amin. Akan ada puji-pujian dari Pun, tapi juga saya ingin puji-pujian dari peserta katekisasi ya. Anak-anak pelajar katekisasi sesudah yang menolak menyanyi, silakan maju untuk membawakan pujian. Nanti kedua kelas saya siapkan pujian. Yang benar-benar sanggup membawa pujian. Terima kasih.
sepanjang sejarah dan di segala tempat kita menerangkan pengakuan iman menurut rumusan pengakuan iman tersebut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang telah berpatikan, yang dilahirkan daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan taat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kiranya kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan senantiasa memiliki kerelaan untuk menopang pekerjaan pelayanannya. Jemaat sambil mengumpulkan persembahan menyanyikan NPT nomor 20, kami bersyukur pada Tuhan.